Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Bank Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak panik buying memborong dolar Amerika Serikat. Tindakan panik buying dinilai berpotensi memperparah volatilitas rupiah. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth A. Kuswointama, ini membandingkan panik buying dolar Amerika Serikat yang terjadi saat ini dengan panik buying pangan saat pandemi COVID-19. BI meminta agar masyarakat membeli dolar Amerika Serikat saat dibutuhkan saja. Meski demikian, BI memastikan kondisi likuiditas dolar Amerika Serikat di dalam negeri tetap aman. Pasokan falas untuk memenuhi kebutuhan money changer atau kegiatan usaha penukaran valuta asing atau KUFA masih sangat memadai. Jadi kalau kamu butuhnya masih nanti, masih 3 bulan lagi, tolong dong kamu belinya jangan sekarang, beli aja nanti. Nah, hal-hal ini kita harapkan dapat meredam penguatan dolar yang saat ini yang mungkin disebabkan oleh spekulasi. Nah, kenapa? Kalau nggak salah teman-teman pasti hadir ya, dan pasti dengar penjelasan Pak Gubernur kemarin ya, waktu preskon ya. Kenapa nih? Kami yakin bahwa rupiah akan menguat, karena trennya seperti itu. Bahwa pada masa bulan-bulan ini, bayangin kebutuhan haji, ya kan, kebutuhan ini ada lagi banyak nih BUMN atau perusahaan-perusahaan yang lagi membayar dividen. Nah, orang-orang yang berinvestasi di Indonesia kan pengen repatriasi dong, balikin uangnya ke luar negeri. Itu memberikan tekanan kepada rupiah. Sebelumnya, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons rupiah yang terus-menerus melemah hingga menembus level di atas 17.800 per dolar Amerika Serikat. Meski rupiah terus mengalami tekanan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis ke depan rupiah bakal tetap terkendali. Saat ditanyai hasil simulasi stress test Kementerian Keuangan untuk pelemahan rupiah, Purbaya tekankan Kementerian Keuangan sudah berhitung dengan matang, termasuk dengan mempertimbangkan harga minyak dunia yang terus melonjak. Purbaya menambahkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar gejolak rupiah tetap terkendali. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi. Menanggapi rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, Purbaya bilang hal itu tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia tengah bagus. 17.800 Pak, dari hasil dari stres tesnya belum Pak di Kementerian Keuangan? Ya saya stres. Stres tes terbaru nggak Pak? Nggak, kita udah hitung. Pada waktu simulasi 100 dolar per barrel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan. Jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya. Tapi gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Ini terjadi katanya fundamentalnya bagus, sebetulnya nggak masuk akal. Kemarin saja melemah itu kalau ada gangguan di fundamental itu. Jadi biar santai-santai. Kami sajikan data nilai tukar rupiah dari pasar spot, Saudara, karena falas perbankan dan Gisdor Bank Indonesia selama 2 hari terakhir tidak memperbarui data karena libur Idul Adha. Di pasar spot, rupiah pada penutupan perdagangan hari Kamis kemarin berada tepat di level 17.845. Sebuah angka yang pernah disebut-sebut mengkhawatirkan oleh warga, termasuk oleh DPR saat rapat bersama Bank Indonesia beberapa waktu lalu, karena angka 17.845 merupakan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara di tengah perdagangan, rupiah sempat menembus level lebih dari 17.900 per dolar Amerika Serikat. Pada pekan ini, Saudara, rupiah tak sekalipun menguat. Terpantau dari hari Senin, rupiah berada di level 17.744, melemah tipis pada Selasa 26 Mei ke angka 17.796 dan menembus level psikologis lebih dari 17.800 pada hari Rabu lalu. Sementara itu, Saudara, menurut Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede, rupiah yang terus-menerus melemah ke level terendah sepanjang sejarah disebabkan karena meningkatnya kebutuhan falas dalam negeri.
Kenaikan permintaan dolar terjadi memasuki musim pembayaran dividen perusahaan dan penyelenggaraan ibadah haji. Joshua menjelaskan meningkatnya kebutuhan dolar pada kuartal kedua merupakan hal yang umum terjadi setiap tahun. Banyak perusahaan terbuka menjadwalkan pembayaran dividen pada bulan Mei hingga Juni. Kebutuhan dolar pun meningkat terutama dari perusahaan yang punya kewajiban membayar dividen dalam mata uang asing atau memiliki pemegang saham asing. Kedua ini betul bahwa memang ada permintaan dolar yang meningkat, ya, bukan karena Mas Uud mau keluar negeri, tapi karena memang ada dividend payment, itu jelas sekali. Kalau teman-teman baca perusahaan-perusahaan listed companies, jadwalnya yang bayar dividen itu banyak sekali bererot di bulan Mei ini. Jadi itu sangat wajar ya bahwa akan ada peningkatan permintaan dolar di kuartal 2 ini. Itu mau di tahun mana aja itu nggak akan bisa mundur itu. Ya. Sama juga bertepatan juga dengan tadi sampaikan oleh Bu Ruth adalah haji, musim haji. Selain itu, Saudara, Bank Indonesia mencatat skema local currency transaction atau transaksi mata uang lokal yang mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan April 2026. Nilai transaksi melonjak 309% secara tahunan dan akan terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut BI, penggunaan LCT didorong untuk membuat transaksi perdagangan antar negara lebih efisien tanpa melalui perantara. Bank Indonesia mencatat peningkatan transaksi LCT terus meningkat hingga April 2026 mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 309% secara tahunan. Harapannya, transaksi LCT terus meningkat agar penggunaan dolar Amerika Serikat dapat ditekan dan berdampak positif pada rupiah. Tapi kalau seberapa besar, kayaknya kita tahu perekonomian kita masih membutuhkan inflow gitu ya Bu ya, karena berbagai hal. Nah, tadi pertanyaannya kayak kita aja, haji aja masih tergantung dolar. Justru itu Bu, itu kita ingin rubah. Jadi kita tahu ada permintaan SAR gitu ya, yang besar misalnya. Ya udah, itu yang sedang kita lakukan Bu. Bagaimana caranya dengan LCT ini kalau bisa tanpa dolar gitu ya, kita akan pengennya punya LCT dengan langsung dengan Saudi Arabia. Mungkin itu yang beberapa hal yang sedang kita lakukan, kita usahakan. Saudara, Bank Indonesia yakin tingginya yield atau imbal hasil sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI tidak akan mengganggu likuiditas perbankan untuk menyalurkan kredit, sebab perbankan diperkirakan masih akan menjaga penyaluran kredit untuk memperoleh insentif kebijakan likuiditas makroprudensial. Di tengah meningkatnya daya tarik SRBI, BI menyebutkan bahwa bank tidak akan langsung mengalihkan likuiditas kreditnya ke SRBI, sebab perpindahan likuiditas kredit secara agresif ke SRBI dapat menimbulkan perlambatan pertumbuhan kredit dan bank berpotensi kehilangan insentif KLM yang diberikan oleh Bank Indonesia. BI turut menjelaskan kondisi likuiditas perbankan masih memadai yang tercermin dari pertumbuhan kredit yang mencapai 9,89% secara tahunan dan dana pihak ketiga atau DPK yang tumbuh 11,4% secara tahunan per April 2026. Jadi terkait dengan SRBI dan bagaimana nanti dampaknya ke kredit gitu ya, dan apakah nanti perlu dilakukan revisi terkait dengan proyeksinya di 2026 gitu ya. Jadi kalau saya melihat seperti ini sih, yang pertama kalau kita melihat sampai dengan saat ini pertumbuhan kredit kan masih tinggi ya, tadi saya sampaikan 9,98% dan DPK-nya juga tinggi di 11,4% tadi ya. Jadi dengan figur yang seperti itu, saya masih melihat sebenarnya target yang kita proyeksi yang kita sampaikan 812 itu masih visible untuk kita bisa dapat mencapainya ya dengan
realisasi pertumbuhan kredit yang sampai saat ini dan dukungan dari sisi fundingnya ke depan.